Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan boleh membawakan firman Tuhan pada malam hari ini dalam jam ibadah permintaan doa. Biarlah lewat perbaktian ini kita akan semakin diberkati, dan dimanapun kita berada yang menyaksikan tayangan ini, kiranya akan semakin dipersatukan juga dalam ikatan kasih untuk tetap dapat saling mendoakan dalam segala keadaan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu terima kasih untuk kesaksian yang tadi sudah dibawakan. Biarlah akan menjadi pelajaran bagi kita dan juga menjadi pengalaman yang akan mengingatkan kita senantiasa bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Sebelum kita akan memasuki mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami semuanya, memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran, dan memberikan pengertian bagi kami semuanya yang mendengarkan. Dan lewat firman Tuhan ini, kami akan dikuatkan, dan hamba-Mu disembunyikan di balik kemuliaan salib, sehingga hanya Tuhan yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Pada Mula Pertama. Saudara-saudara, kata pertama mengandung banyak makna dan kesan. Terlebih jika kata ini dirangkai dengan kata yang lain yang mengikutinya. Contohnya, juara pertama. Semua orang yang turut dalam perlombaan pertandingan mengharapkan untuk memperoleh juara pertama. Itu sebabnya semua orang yang akan turut dalam pertandingan akan melatih diri mereka, kedisiplinan, dengan harapan ketika mereka bertanding maka memperoleh juara pertama. Seorang anak, kerja kerasnya akan sepertinya terbayar lunas ketika dia mendapat juara pertama di sekolah. Dan dia akan sangat bahagia sekali. Dan biasanya sebagai stimulan, orang tua mungkin akan tawarkan hadiah atau hal-hal yang mungkin akan menambah semangat anak itu untuk belajar agar dia meraih juara pertama di sekolah. Dan ketika itu tercapai, ya boleh saja ada perayaan-perayaan yang akan dibuat untuk merayakan itu. Juara pertama. Kemudian yang kedua adalah gaji pertama. Mungkin dalam hal ini kita tidak berbicara nominal yang mungkin besar, gaji pertama. Tetapi dengan kita menerima ini akan semakin menegaskan diri kita sendiri bahwasanya kita bisa berbuat sesuatu yang memang berguna. Kita dapat mencapai sesuatu hal yang semua orang inginkan dalam dunia bekerja, dan kita menyadari bahwa diri kita juga ternyata mampu untuk bekerja keras, dan kerja keras kita akan membuahkan hasil. Gaji pertama. Lalu yang berikut, cinta pertama. Semua pernah merasakannya. Dan tidak ada rangkaian kata apapun yang dapat menjelaskan persis sesempurna ketika perasaan itu kita rasakan. Setiap kali seseorang akan bercerita tentang cinta pertamanya, sebelum ia berbicara saja kita pasti sudah memahami bahwa apa yang akan disampaikannya tentunya adalah kisah yang sempurna ketika itu dirasakan. Itu kesan yang sulit dilupakan. Dan kita semua tahu bagaimana kuatnya dia untuk mengikat
Sehingga masih banyak saja orang yang berada di sana. Lalu bagaimana dengan kitab pertama di dalam Alkitab tentunya? Apakah juga ada mengandung makna yang istimewa? Apakah ada hal yang spesial yang ingin disampaikan dalam kitab pertama di dalam Alkitab? Saudara-saudara, saya ingin membawakan pemikiran kita tentang bagaimana kitab pertama itu dimaknai sehingga ada hal yang penting untuk kita peroleh. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang, dia datang kepada Anda dalam keadaan tergesa-gesa, lalu dia bercerita tentang apa yang ingin dia sampaikan, dan cerita itu juga disampaikannya dengan terburu-buru, dengan keadaan panik, lalu kemudian dia meminta solusi atas apa yang dia sudah ceritakan. Tetapi Anda mungkin bingung untuk memberikan solusi. Apa yang harus Anda berikan? Sementara dia bercerita dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru, mungkin yang akan Anda lakukan adalah, tunggu, tenang sebentar, tenang dulu. Coba ceritakan dari awal. Bagaimana ceritanya? Maka Anda akan berusaha menenangkannya supaya dia boleh bercerita dari awal peristiwa yang akan dia sampaikan. Lalu Anda akan mengerti bagaimana cerita itu berjalan. Lalu mungkin Anda boleh memberikan saran atas apa yang disampaikan. Saudara-saudara, betapa pentingnya sebuah permulaan. Karena dari situlah kita akan mengerti apa yang akan dibangun. Dan kemana keadaan itu akan diarahkan. Kita dapat memahaminya dari permulaan. Kitab Kejadian bukanlah kitab yang pertama ditulis oleh dianggap Musa. Namun ini ditempatkan pada urutan pertama kitab di dalam Alkitab. Boleh jadi alasannya karena Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Boleh jadi karena memang isinya mengandung riwayat atau permulaan dari segala sesuatu asal usul alam semesta, sehingga dia ditempatkan pada urutan pertama dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Kitab Kejadian, kitab pertama ini seringkali menjadi pertentangan dan banyak pertanyaan sehubungan dengan penulisannya. Di antaranya, apakah periode penciptaan itu harafiah? Ataukah periode penciptaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama? Atau periode waktu 7 hari? Tentunya ada perdebatan dan pertentangan sehubungan dengan hal itu. Dan orang juga mungkin tergoda untuk melalaikan doktrin penciptaan. Dan akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk membahas bagaimana caranya agar masuk surga. Tidak salah memang ketika membahas hal ini. Walaupun perbincangan mengenai topik bagaimana agar masuk surga ini akan cenderung menimbulkan kefanatikan dan berujung menjadi perdebatan, mungkin bisa berujung pada keributan karena merasa paling benar atas pandangan masing-masing. Kitab pertama dalam Alkitab ini membentuk dasar yang tidak terelakkan bagi orang Kristen dan teologi Alkitabiah. Dan kita sadari atau tidak, sejumlah konsep Alkitabiah yang fundamental berakar lewat kisah penciptaan yang ditulis dalam kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian juga memberitahukan kepada kita tentang rencana keselamatan. Bahwa anak manusia itu akan mati untuk tujuan penebusan.
yang merupakan sebuah kisah terbesar yang menjadi pegangan bagi kekristenan. Mari kita lihat, adakah hal lain yang membuat kitab Kejadian, kitab pertama ini menjadi istimewa? Sebagaimana kata pertama yang tadi pada juara pertama, gaji pertama, cinta pertama. Lalu bagaimana dengan kitab pertama? Kita berharap ada sesuatu yang memang istimewa dan menarik dari kitab ini. Pertama, kitab Kejadian ini, kitab pertama ini menjadi penuntun dalam menyembah Tuhan yang benar. Saudara-saudara, kalimat pertama dalam kitab Kejadian, tentunya Kejadian 1 ayat 1. Ini sangat penting. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap kali saya mendengar atau membaca ayat ini, maka pikiran saya akan dibawa kepada satu pemandangan perayaan pergantian tahun. Tutup dan buka tahun yang biasa dilakukan. Pada waktu masih berada di kampung halaman, perayaan ini akan diadakan dengan menampilkan anak-anak yang akan membawakan ayat hafalan yang mereka sudah hafal beberapa waktu atau beberapa hari sebelumnya. Dan ini akan terdengar sering diucapkan oleh anak. Mungkin ketika satu kali penampilan itu bisa 3 atau 4 anak dengan ayat hafalan yang sama. Dengan bahasa daerah, dengan bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimula nimulana, ditopa debata langit dohot tanoon di Sumatera. Saudara-saudara, berulang-ulang Alkitab memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta. Tuhan yang harus disembah diperkenalkan sebagai Tuhan pencipta. Yesaya 45 ayat 18. Zakaria 12 ayat 1. Maleakhi 2 ayat 10. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 10 ayat 6. Dan dalam perintah untuk menyembah dalam Wahyu pasal 14 juga ada. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Mari kita lihat sejenak. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dalam Mazmur 95 ayat 6 katakan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi ketika memperkenalkan Tuhan, atau ketika Tuhan ditampilkan untuk disembah, maka Alkitab memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta. Ada sebuah film India, film drama komedi satir India, berjudul PK. Ada sebuah dialog dalam film ini yang cukup menarik bagi saya. Dan dialog ini memberikan satu gambaran yang terjadi dalam realita saat ini. Dialognya berbunyi demikian. Pemeran PK, dia katakan begini, Tuhan yang mana yang harus kusembah? Engkau selalu mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Tetapi menurutku dari segala pengalaman dan dari segala apa yang aku lihat dan saksikan di sekitar, ada 2 Tuhan. Pertama, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan yang kedua,
Tuhan yang kita ciptakan. Pesanku sederhana katanya. Tuhan yang menciptakan kita semua. Percayalah kepadanya. Dan Tuhan yang kita ciptakan, musnahkanlah. Wahyu 14 ayat yang ke-7 dengan jelas memberi informasi bahwa kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ketika Kejadian 1 ayat 1 katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Dia sedang memperkenalkan Tuhan yang harus kita sembah, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dan sebagaimana kita ketahui, Kitab Kejadian memberikan informasi bahwa Tuhan Sang Pencipta itu memberikan satu hari untuk kita beristirahat, meninggalkan segala pemikiran-pemikiran keduniawian, dan hari Sabat Dia jadikan sebagai hari untuk kita bersekutu dengannya dan meninggalkan segala urusan-urusan keduniawian kita. Menyembah Tuhan yang adalah pencipta. Kemudian yang kedua, keistimewaan kitab yang pertama ini. Kitab Kejadian ini akan memberikan penegasan keistimewaan setiap orang. Saudara-saudara, seberapa sering Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Dan ketika Anda membandingkan, Anda selalu menemukan bahwa orang lain lebih unggul dalam segala hal. Penampilan mereka lebih menarik. Wajah mereka lebih tampan, lebih cantik. Derajat mereka lebih tinggi. Mereka memiliki segalanya sementara kita tidak. Dan setiap hari yang kita lakukan adalah berupaya dengan sangat keras untuk menerima keadaan kita yang selalu kalah dibanding oleh orang lain. Saudara-saudara ingat, berdasarkan laporan pada kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, kita ini diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Maka atas dasar itu hendaknya tidak ada lagi celah untuk merendahkan diri sendiri. Dan tentunya juga untuk merendahkan orang lain. Kita diberi tempat yang khas dalam penciptaan. Tetapi saudara-saudara, laporan tentang penciptaan ini juga menjadi amaran bagi Anda dan saya. Agar Anda dan saya berhati-hati dalam bersikap. Dalam berkata-kata, dalam berpikir. Karena sedapat mungkin kita harus menjadi gambaran dari Sang Pencipta yang atas rupa dan gambarnya kita dijadikan. Jadi alasan yang kedua, kitab Kejadian, kitab pertama ini istimewa. Karena kitab ini menegaskan keistimewaan setiap orang. Keistimewaan Anda. Sehingga tidak selayaknya kita merendahkan diri kita sendiri dan merasa orang lain selalu unggul dari kita. Alasan yang ketiga, kitab pertama ini memberikan landasan yang sejati bagi persekutuan. Kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan memungkinkan Dia menjadi Bapa. Dan pada saat yang sama, ketika Tuhan sudah ditempatkan pada posisi Bapa, maka kita semua ditempatkan dalam keadaan bersaudara. Anda memanggil Tuhan yang Anda sembah Bapa, sebagaimana Yesus mengajarkan kita ketika Dia mengajarkan berdoa. Saya memanggil Tuhan Bapa. Dan ketika Anda memanggil Tuhan yang Anda sembah dengan sebutan Bapa, saya memanggilnya dengan sebutan Bapa, maka pada saat yang sama kita sedang disatukan dalam persaudaraan. Tanpa harus memikirkan perbedaan jenis kelamin. Tanpa harus memikirkan perbedaan suku, jabatan.
atau apapun itu, kita semua ditempatkan dalam satu tempat yang sama, bersaudara. Pernahkah kita berpikir, Anda sebagai seorang orang tua, ketika Anda berdoa kepada Tuhan, dalam doa Anda katakan, Bapa kami yang di sorga. Lalu apakah dengan Anda menyebutkan Bapa kami yang di sorga, lalu anak Anda yang di rumah lalu berdoa, lalu kemudian berkata, Embah kami yang di sorga, atau kakek kami yang di sorga, atau opung kami yang di sorga? Tentu tidak. Ketika Anda sebagai orang tua berdoa kepada Tuhan dan memanggil Dia dengan sebutan Bapa, anak-anak juga berdoa dan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa kami yang di sorga. Menandakan status kita semua di hadapan Tuhan sama. Dia sebagai Bapa dan kita semua sebagai anak. Ketika kita memahami kitab Kejadian dengan benar, maka ini akan membantu kita terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, keistimewaan yang ketiga dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, adalah menjadi landasan yang sejati bagi persekutuan. Kemudian keistimewaan yang keempat, kitab pertama ini menjadi obat penawar bagi perasaan kesepian, pesimisme, dan kesia-siaan. Jika kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan dibawa kepada satu hal yang akan menyadarkan kita bahwasanya keberadaan kita semua adalah untuk satu tujuan. Tujuan apa itu? Tujuan untuk menjalin satu hubungan yang abadi dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya menyadari bahwa kita dijadikan untuk satu tujuan, maka keadaan ini, kesadaran ini akan membantu kita untuk tidak lagi merasa kesepian di tengah dunia yang ramai ini. Dan ini akan membantu kita menjadi optimis. Mungkin pernah merasa seolah-olah kita tidak ada gunanya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada hal yang kita dapat lakukan untuk membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Sepertinya keberadaan kita seperti tidak ada makna apa-apa. Tetapi kitab Kejadian menyadarkan kita bahwa keberadaan kita untuk satu tujuan tertentu, yaitu untuk menjalin hubungan yang abadi dengan Tuhan. Bagaimana itu dapat terjadi? Alkitab seringkali bercerita bagaimana kita harus membangun hubungan yang baik juga dengan sesama. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, katanya. Sementara saudara-saudara yang kelihatan kita tidak dapat mengasihi mereka. Maka kita diminta untuk dapat hidup dengan sesama kita dalam perdamaian. Karena itulah yang sementara ini dapat kita lihat. Dan dengan harapan kita juga akan dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang kita tidak dapat lihat. Kitab Kejadian akan membantu kita menjadi optimis walaupun merasa kita memiliki kelemahan yang banyak sekali. Tetapi ketika kita merasa kita memiliki kelemahan, namun kita disadarkan bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan, kita akan menyadari Tuhan akan melengkapi dan memampukan kita. Walaupun memiliki banyak kelemahan. Dan kesadaran ini akan membuat kita merasa bahwa ternyata keberadaan kita tidak sia-sia. Tuhan menghendaki Anda dan saya, dan Dia akan memakai kita semua untuk satu pekerjaan besar. Bila kita merelakan hidup kita ini digunakan oleh Tuhan dalam menyelesaikan misinya. Saudara-saudara, kitab Kejadian menjadi kitab yang sangat istimewa. Mungkin sering luput dari perhatian. Boleh jadi memang kita menguasai beberapa peristiwa yang diceritakan di dalam kitab Kejadian.
Namun apakah kita selama ini merasakan keistimewaan yang cukup dalam yang terkandung di dalam kitab pertama ini? Saya akan mengulangi untuk mengingatkan kita kembali. Ketika Anda membaca kitab Kejadian 1 ayat 1 atau kitab Kejadian secara keseluruhan, ingat, kitab ini menuntun kita dalam menyembah Tuhan yang benar. Kita harus menyembah Tuhan Sang Pencipta, bukan menyembah Tuhan yang kita ciptakan. Yang kedua, kitab Kejadian memberikan penegasan keistimewaan setiap orang. Anda dan saya istimewa. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dan selalu merasa orang lain selalu lebih. Dan kita merasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Itu hanya akan melemahkan kita semua. Tetapi kitab Kejadian memberikan laporan, kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Tuhan. Yang ketiga, kitab Kejadian menjadi landasan sejati bagi persekutuan. Sama, kita semua sama di hadapan Tuhan. Bersaudara, kita memanggilnya dengan sebutan Bapa. Kita ditempatkan pada status yang sama sebagai anak. Dan ketika kita meminta kepadanya, katanya, apakah pernah seorang bapa memberikan ular kepada anak ketika anak itu meminta ikan? Yang keempat, kitab Kejadian menjadi obat penawar bagi perasaan kesepian, pesimisme, dan kesia-siaan. Kita harus mengingat, kitab Kejadian memberikan laporan kepada kita semua bahwa Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, yaitu tujuan menjalin hubungan yang abadi dengan Tuhan. Sehingga jangan merasa sepi di tengah-tengah dunia yang ramai. Jangan pesimis bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dan kita tidak dapat menjadi apa-apa. Dan jangan merasa hidup Anda sia-sia. Kita harus menyadari ketika Tuhan ciptakan kita, Dia ingin kita menjalin hubungan yang abadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, inilah 4 alasan. Boleh jadi ada hal-hal alasan yang lain yang membuat kitab pertama ini menjadi spesial dan memiliki makna yang lebih dari sekedar seperti sebuah kata sambutan yang menghantarkan pembaca kepada isi yang lebih dalam. Tidak. Kitab Kejadian justru mengandung keistimewaan, bukan sekedar kata pengantar. Dan di dalamnya kita menyadari bahwa kita, keberadaan kita, Tuhan inginkan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih khusus untuk misi dan pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada kita semua. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita sekarang, ingat, kita semua istimewa dalam pandangan Tuhan. Kitab pertama ini menceritakan hal itu bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati, dimanapun kita berada, kita tetap akan mengingat ada hal yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.